Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada pelaku pencurian modus pecah kaca mobil di Kabupaten Goa, incar warga usai ambil uang. Pemilik apotek di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, maafkan seorang pelaku pencuri yang ambil uangnya. Bunker yang diduga peninggalan Jepang ditemukan warga di Jalan Andi Muhammad Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Seorang pria nekat mencuri uang dari sebuah apotek di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun bukan melapor polisi, pemilik apotek memilih memaafkan dan bahkan memberikan uang hasil curian kepada orang tua pelaku yang datang meminta maaf. Apotek Asura yang terletak di Jalan Poros Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, kini menjadi perhatian setelah memaafkan aksi pencurian. Peristiwa berawal ketika pria berhelm putih terekam kamera CCTV yang berpura-pura sebagai pembeli, namun saat di dalam toko tampak sepi, pelaku langsung masuk ke area kasir. Pelaku pun membuka dan mengambil uang sekitar Rp800.000. Setelah berhasil mengambil uang, pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV, pemilik apotek langsung melaporkan ke Polsek Bajeng dan menyebarkan video tersebut ke media sosial. Tak berselang lama, orang tua pelaku yang merasa malu melihat aksi anaknya viral mendatangi korban untuk meminta maaf dan berusaha mengembalikan uang curian. Meski awalnya melaporkan kejadian ini ke polisi, pemilik apotek kemudian mencabut laporan. Bahkan uang yang dicuri justru diberikan kepada orang tua pelaku karena dianggap sangat membutuhkan. Saya kan perkiraan saja 7-800. Ini pelakunya kita sudah laporkan Pak di polisi atas. Sudah. Saya sudah cabut kembali anunya karena saya maafkan saja datang mama di sini keluarganya kasihan juga. Oh, pasca viral videonya di media sosial kita maafkan. Iya, datang dulu di sini mamanya. Orang tuanya, Bu. Iya. Itu masalah sudah saya cabut, masalah uangnya saya maafkan saja, mungkin dia lebih butuh dari saya. Oh, jadi kita kasihkan saja. Iya, berikan begitu Pak ya. Dengan ikhlas kita berikan uangnya yang dicuri dia itu. lebih butuh dibanding saya, jadi biar tidak apa-apa, kasihan juga mamanya orang tuanya. Tindakan pemilik toko yang murah hati patut diapresiasi. Namun, apapun itu, tindakan pencurian sangat tidak dibenarkan dan masuk dalam tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Uang kotak amal celengan masjid untuk disumbangkan ke rakyat Palestina dibobol pencuri. Pelaku nekat merusak celengan dari kardus yang diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Tapi kalau yang ini jaket. Uang kotak amal di Masjid Nurul Hidayah Tumalia di Jalan Poros Maros Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menjadi sasaran pencuri pada Jumat malam pekan lalu. Dalam aksinya, pelaku yang mengenakan kaos celana pendek dan membawa karung ini tampak mondar-mandir di dalam masjid sambil memantau keadaan sekitar. Saat situasi sepi, pelaku lalu menjebol kotak amal berbahan kardus milik Dewan Masjid Indonesia. Celengan tersebut merupakan hasil donasi masyarakat yang rencananya akan disalurkan untuk aksi solidaritas rakyat Palestina. Perkirakan mencapai jutaan rupiah karena sudah 5 bulan tidak diambil. Ada seorang pemuda umur 35-an. Dia bagaimana? Dia melintas melihat kondisi masjid yang sedang kosong. Jadi dia ke tempat dulu, dia cuci kakinya, terus melewati pintu samping, terus melihat situasi, masuk ke dalam masjid, untuk melihat situasi kembali, dan mungkin ada kesempatan untuk membobol celengan tersebut. Itu celengan apa, Pak? Ini kotak amal untuk solidaritas for Palestina. Itu isinya ada ya, Pak? Ada. Full ya, gimana isinya? Full, Pak. Rencananya pihak pengurus masjid akan melapor kasus ini ke pihak kepolisian. Pasalnya kejadian pencurian di masjid sudah sering terjadi meski pelaku terekam kamera CCTV. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Rumah penjual miras tradisional di Jalan Adipura, Panakukang, Kota Makassar digerebek polisi. Dari lokasi, polisi menemukan dan memusnahkan puluhan botol dan ratusan liter miras tradisional jenis balo. Ambil itu bok itu. Ada cokot tadi itu, Abdel. Rumah yang diduga memproduksi minuman keras tradisional jenis balo di Jalan Adipura, Kota Makassar, Minggu malam lalu digerebek petugas Polsek Panakukang. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan puluhan botol dan ratusan liter miras tradisional yang disimpan dalam beberapa wadah. Tak hanya membuat, lokasi ini juga disinyalir memasarkan minuman dengan menjualnya dalam berbagai ukuran botol minuman. Bahkan pemilik rumah ini pun menyediakan tempat untuk mengkonsumsi miras di lokasi. Selanjutnya, ratusan liter miras tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibuang langsung. Terkait maraknya pesta miras dan menanggapi keresahan warga, kami dari unit Resmob Polsek Panakukang menggerebek sebuah rumah di Jalan Adipura yang merupakan penjual miras tradisional jenis balo. Dari rumah tersebut, kami menemukan puluhan botol miras tradisional dan ratusan liter minuman yang disimpan pemilik di sebuah wadah atau gentong yang siap edar. Selanjutnya, puluhan botol dan ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo kami musnahkan dengan cara menumpahkan. Kegiatan ini dilakukan setelah menerima banyak laporan dari warga yang merasa resah dengan maraknya peredaran miras tradisional di wilayah tersebut. Polisi selanjutnya mengamankan pemilik miras ke Mapolsek guna diberi sanksi peringatan keras untuk tidak kembali menjual minuman keras dan menyediakan lokasi pesta miras. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sebuah bunker yang diduga peninggalan Jepang ditemukan warga di Jalan Andi Muhammad Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Bunker yang panjang 10 meter, lebar 2 meter, dan tinggi sekitar 1,5 meter ditemukan warga saat menggali lahan untuk tempat permukiman. Bunker yang berada di ketinggian sekitar 7 meter dari permukaan jalan ini menjadi perhatian warga Jalan Andi Muhammad Arsyad Parepare hari Minggu lalu. Bunker yang menghadap ke arah laut ini diduga salah satu tempat pengintaian pasukan Jepang saat memantau kedatangan kapal-kapal musuh saat Perang Kemerdekaan. Awalnya warga hendak meratakan tanah untuk lahan permukiman, tiba-tiba malah menemukan bunker. Di dalam bunker terdapat sebuah ruangan yang diduga kamar berukuran 2 x 2 meter. Panjangnya bunker ini kurang lebih 10 meter. Jadi di ujung-ujung itu model kecil ujung masuknya, tapi di tengah itu luas kan ada kamar di dalam. Ada kamar di dalam, Pak. Di dalam sana tidak ada benda-benda apa. Ini yang saya khawatirkan karena di area kamar itu saya punya kaki sempat tenggelam karena lembek tanah di situ. Jadi kita mengkhawatirkan sebenarnya karena sempat kami temukan termos tua di sana. Sejauh ini tidak ditemukan adanya benda-benda peninggalan tentara Jepang di lorong-lorong bunker itu. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.